Halo sahabat, bayangkan diundang ke pesta pernikahan mantan yang dulu mencampakkanmu hanya untuk dipermalukan. Tapi siapa sangka justru di pesta itulah rahasia besar terbongkar, bahwa setiap lampu kristal, setiap pilar megah, bahkan lantai yang ia injak adalah milik pria yang dulu ia remehkan. Inilah kisah Bagus Aditama, dari pemuda miskin yang dihina menjadi raja properti yang berdiri tegak di atas luka masa lalu. Jangan lupa tonton sampai akhir karena kejutan sesungguhnya ada di penghujung cerita. Bagus pernah dihina dan ditinggalkan Laras, wanita yang memilih pria kaya daripada cinta tulusnya. 8 tahun kemudian, Bagus hadir di pesta pernikahan Laras. Ia diundang untuk dipermalukan. Namun tanpa Laras sadari, gedung megah tempat pesta itu berdiri adalah milik Bagus sendiri. Malam itu bukan hanya tentang pembuktian, melainkan tentang penutupan luka lama. Sebuah drama penuh penghinaan, kebanggaan, dan pengungkapan status yang membalikan keadaan dalam sekejap. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat terpantul pada dinding-dinding kaca gedung pencakar langit yang seolah berlomba menyentuhnya. Di dalam salah satu gedung tertinggi di kawasan bisnis utama, di sebuah ruang kantor di lantai 50, Bagus Aditama menatap keluar jendela. Namun pandangannya tidak tertuju pada kemegahan kota, melainkan pada sebuah maket raksasa di tengah ruangan, proyek Nusa Sentosa City, sebuah kota mandiri yang akan menjadi mahakarya perusahaannya, Aditama Propertindo. Ruangan itu sendiri adalah cerminan kesuksesan. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Perabotannya minimalis namun berharga selangit. Di sudut ruangan, sebuah teleskop modern terarah ke cakrawala. Namun, pria yang menjadi pusat dari semua ini justru berpenampilan jauh dari kesan glamor. Bagus atau Gus hanya mengenakan kemeja katun lengan panjang berwarna biru navy yang digulung hingga siku dan celana bahan berwarna kaki. Ketukan pelan di pintu membuyarkan konsentrasinya. "Permisi Pak Gus," suara Rina sekretarisnya terdengar sopan. "Ya Rina, masuk saja." Rina masuk membawa sebuah tablet dan sepucuk surat di tangannya. "Jadwal untuk rapat dengan investor dari Jepang besok pagi sudah saya konfirmasi Pak. Dan ada satu surat ini untuk Bapak, bukan surat bisnis, sepertinya undangan personal." Bagus mengalihkan perhatiannya dari maket, mengambil surat itu. Amplopnya tebal, terbuat dari kertas gading berkualitas tinggi dengan aroma parfum lembut. Di bagian depannya terukir kaligrafi emas, Larasati Putri Doni Wijoyo. Nama itu, Larasati. Sejenak udara di ruangan mewah itu seakan menjadi pengap. Jemari Bagus menegang saat memegang undangan itu. Klakson Metro Mini, teriakan pedagang asongan, dan udara panas malam Jakarta 8 tahun lalu. Di sebuah warung tenda pecel lele, seorang pemuda kurus menatap nanar gadis di hadapannya. Itu Bagus, 8 tahun yang lalu. Bajunya kusam, wajahnya lelah setelah seharian kerja serabutan. Di seberangnya, Larasati Putri mengaduk es teh dengan masam. "Gus, kita harus realistis," kata Laras, suaranya tajam. "Realistis bagaimana, Ras? Aku sedang berusaha, kasih aku waktu," jawab Bagus memohon. Laras tertawa sinis. "Waktu sampai kapan, Gus? Sampai kita tua dan tinggal di kontrakan sempit? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Cinta aja nggak cukup buat bayar sewa rumah, beli baju bagus, makan di tempat yang layak." Ia menatap Bagus dari ujung rambut sampai kaki dengan pandangan merendahkan. "Lihat kamu, lihat masa depanmu. Maaf Gus, aku nggak lihat apa-apa." Kalimat itu menusuk hati Bagus. Dunia serasa hancur berkeping. Bagus mengerjapkan mata, kembali ke ruangannya di lantai 50. Aroma parfum dari undangan itu menusuk, kontras dengan aroma sambal terasi di ingatannya. Ia membuka undangan perlahan.
Foto Laras dan seorang pria asing terpampang di atas detail pesta di Grand Aditama Ballroom. Bagus hampir tertawa, tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Ia tahu undangan itu bukan ajakan tulus, melainkan panggung sandiwara. Pikiran pertamanya, buang ke mesin penghancur kertas. Tapi saat menatap pantulan dirinya di kaca, pria yang membangun imperium dari nol, ia sadar ini bukan lagi soal balas dendam, ini soal penutupan. "Rina," panggilnya tenang. "Iya, Pak. Tolong kosongkan jadwal saya di hari dan tanggal yang tertera di undangan ini. Saya akan datang." Malam perpisahan di warung tenda itu tidak membunuh Bagus. Sebaliknya, rasa sakit dan hinaan dari kalimat terakhir Laras, "Aku nggak lihat apa-apa," justru menjadi cambuk api yang membakarnya setiap hari. Ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia bangkit dengan amarah yang dingin dan tekad yang membara. Kata-kata Laras terngiang-ngiang, bukan sebagai racun yang melumpuhkan, tetapi sebagai mantra yang memotivasinya. Cinta tak bisa membuat perut kenyang, maka ia akan menaklukkan dunia materi yang begitu dipuja oleh Laras. Perjalanannya dimulai dari titik paling bawah. Bagus membanting tulang, mengambil 2 terkadang 3 pekerjaan sekaligus. Siang hari ia menjadi petugas survei lapangan untuk sebuah bank kecil. Sore hingga malam ia menjadi pelayan di sebuah kafe. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia simpan dengan disiplin baja. Ia hidup sangat sederhana, seringkali hanya makan nasi dengan lauk tempe, menekan semua keinginan demi satu tujuan yang masih kabur, membuktikan bahwa Laras salah. Di sela-sela pekerjaannya, ia mulai terjun ke dunia properti sebagai perantara. Dengan sepeda motor bebek tuanya, ia menyusuri gang-gang sempit dan perumahan-perumahan di pinggiran Jakarta. Ia tidak hanya menjadi makelar, ia belajar. Ia mempelajari harga tanah, potensi sebuah lokasi, dan cara berbicara dengan pemilik properti maupun calon pembeli. Ia bermandikan keringat di bawah terik matahari, mengumpulkan komisi kecil yang ia tabung dengan cermat. Setelah 2 tahun penuh perjuangan, kesempatan pertamanya datang. Sebuah rumah tua yang hampir roboh di kawasan yang mulai berkembang dijual dengan harga miring karena pemiliknya butuh uang cepat. Menggunakan seluruh tabungannya dan pinjaman kecil dari mantan atasannya di bank yang percaya padanya, Bagus nekat membeli rumah itu. Selama 3 bulan, ia menjadi kuli di rumahnya sendiri. Ia belajar mengecat, memperbaiki atap yang bocor, dan menata ulang denah ruangan dengan bantuan seorang teman mahasiswa arsitektur. Ketika rumah itu selesai direnovasi menjadi hunian mungil yang bersih dan modern, ia berhasil menjualnya dengan keuntungan hampir 3 kali lipat dari modal awalnya. Momen ketika ia memegang uang hasil penjualan itu di tangannya adalah titik balik. Itu bukan sekadar uang, itu adalah validasi. Untuk pertama kalinya ia melihat secercah cahaya di masa depannya. Dengan modal tersebut, ia mulai membeli dan menjual properti lain. Skalanya membesar dari 1 rumah menjadi 2, lalu sebidang tanah. Tentu jalan yang ia lalui tidak mulus. Ia pernah ditipu oleh mitra bisnis yang membawa lari uang muka proyek, membuatnya nyaris bangkrut. Ia juga pernah menghadapi proyek pembangunan ruko kecil yang hampir gagal total karena masalah perizinan yang berlarut-larut. Namun, setiap kegagalan hanya membuatnya semakin cerdik, semakin tangguh, dan semakin teliti. 5 tahun setelah malam menyakitkan itu, di sebuah kantor sewaan yang sederhana dengan 1 meja dan 2 kursi, lahirlah PT Aditama Propertindo. Nama Aditama ia sematkan dari nama belakangnya sendiri sebagai penanda bahwa ini adalah miliknya, hasil kerja kerasnya. Proyek besar pertamanya adalah sebuah klaster perumahan dengan 50 unit di Serpong. Proyek inilah yang mengukuhkan namanya sebagai pengembang yang patut diperhitungkan. Dari sana roda bisnisnya berputar semakin kencang. Bagus sadar bahwa untuk mengendalikan kualitas dan biaya, ia tidak bisa terus bergantung pada pihak ketiga.
Ia pun mendirikan Aditama Konstruksi, firma kontraktor yang awalnya hanya untuk menangani proyek internal, namun kini menjadi salah satu kontraktor raksasa yang dipercaya menangani proyek-proyek pemerintah dan swasta. Tak berhenti di situ, ia membangun jaringan bisnis pemasok material bangunan, mengamankan seluruh rantai pasok industrinya dari hulu ke hilir. Kini, 8 tahun setelah ia dicampakkan, Bagus Aditama bukanlah lagi pemuda kurus di warung tenda. Ia adalah seorang arsitek nasibnya sendiri. Sabtu malam tiba. Dari jendela apartemen penthouse-nya yang menghadap langsung ke jantung kota, Bagus bisa melihat gemerlap lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Di kejauhan, ia bahkan bisa melihat puncak gedung Grand Aditama Ballroom yang bermandikan cahaya, tempat pesta pernikahan Laras sedang dipersiapkan. Sebuah ironi termanis. Ia tidak mempersiapkan diri layaknya seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Sebaliknya, ia tenang dan metodis. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar, melewati deretan setelan jas mahal dari desainer Italia. Pilihannya jatuh pada sebuah kemeja batik tulis ogan dengan corak klasik yang elegan, hasil karya seorang perajin di Solo. Ia memadukannya dengan celana bahan berwarna hitam pekat dan sepatu kulit yang mengilap namun tidak berlebihan. Penampilannya memancarkan kemapanan yang bersahaja, bukan kekayaan yang berteriak. Saat bercermin, ia tidak melihat lagi tatapan nanar pemuda 8 tahun lalu. Yang balas menatapnya adalah seorang pria dewasa yang matanya memancarkan ketenangan dan kendali diri. Ia datang bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk menjadi saksi. Saksi akhir dari sebuah kisah dan saksi betapa kokoh fondasi hidup yang telah ia bangun di atas runtuhan hatinya dulu. Di garasi pribadinya, deretan mobil mewah terparkir rapi. Sebuah mobil sport merah yang mencolok berdiri di samping SUV lapis baja. Namun malam ini, Bagus melewati semuanya. Ia memilih sebuah sedan Genesis G90 berwarna hitam metalik. Mobil yang memancarkan kemewahan yang sunyi, persis seperti citra yang ingin ia pertahankan. Perjalanan menuju lokasi terasa singkat. Ia menyetir sendiri, membiarkan alunan musik jazz instrumental yang lembut mengisi kabin yang senyap. Ia melihat pasangan-pasangan muda di sepeda motor tertawa di tengah kemacetan, dan ia tersenyum tipis. Ia pernah berada di posisi itu. Kini ia berada di jalur yang sama sekali berbeda, menuju sebuah panggung sandiwara yang disiapkan khusus untuknya. Setibanya di lobi Grand Aditama Ballroom, ia menyerahkan kuncinya pada petugas valet yang menyapanya dengan standar profesional yang ia tetapkan sendiri untuk para stafnya. Tentu saja, petugas itu tidak mengenalinya sebagai pemilik. Bagi mereka, ia hanyalah tamu lain yang datang dengan mobil mewah. Melangkah masuk, Bagus disambut oleh kemegahan yang sudah sangat ia kenal. Karpet tebal berwarna merah marun, pilar-pilar raksasa yang dihiasi untayan bunga lili putih, dan suara gesekan biola dari sebuah kuartet mini di sudut ruangan. Aroma bunga segar berpadu dengan wangi parfum mahal para tamu. Semua ini adalah standarnya, karyanya. Malam ini ia adalah tamu di istananya sendiri. Ia mengambil segelas air mineral dari meja minuman dan berdiri di sudut yang tidak terlalu mencolok, mengamati. Seperti yang ia perkirakan, kehadirannya segera menjadi pusat perhatian yang canggung. Ia melihat Rico, teman satu jurusannya dulu, matanya melebar saat melihatnya sebelum buru-buru berbalik dan berbisik pada istrinya. Ia menangkap tatapan kasihan dari Santi, teman dekat Laras dulu. Beberapa yang lain hanya memberinya anggukan singkat yang kaku, seolah bingung bagaimana harus bersikap pada si miskin yang entah bagaimana bisa hadir di pesta semewah ini. Bagus tidak membalas dengan tatapan menantang atau senyum pahit. Ia hanya mengangguk sopan jika ada yang menatapnya. Tetap tenang. Dalam pengamatannya,
Ia membiarkan mereka berbisik, ia membiarkan mereka berasumsi. Bagaimanapun, pertunjukan utama bahkan belum dimulai. Tidak butuh waktu lama, tatapan Larasati yang sejak tadi menyapu seluruh ruangan akhirnya menemukan sasarannya. Bagus melihat kilat kemenangan di mata mantan kekasihnya itu. Dengan anggun, Laras menggandeng lengan suami barunya, Doni, dan mulai berjalan membelah kerumunan, lurus ke arah sudut tempat Bagus berdiri. Bisik-bisik di sekitar mereka semakin jelas terdengar. Pertunjukan akan segera dimulai. Bagus, suara Laras terdengar nyaring dan penuh kepura-puraan yang terlatih. Ia memeluk udara di samping bahu Bagus, sebuah gestur yang lebih terasa seperti penegasan jarak daripada kehangatan. Aku gak percaya kamu beneran datang, sumpah aku senang banget. Selamat Laras, jawab Bagus hanya dengan senyum tipis. Kenalin, Laras menarik Doni sedikit ke depan. Ini suamiku, Doni Wijoyo. Doni, seorang pria berperawakan tegap dengan setelan jas mahal, mengulurkan tangan. Jabatannya terasa sedikit terlalu kuat, sebuah unjuk kuasa yang kentara. Doni, katanya singkat. Laras cukup sering cerita tentang teman-teman lamanya. Ada jeda sesaat sebelum kata teman-teman, sebuah penekanan halus yang menyeratkan masa lalu yang lebih rendah. Disinilah Laras memulai serangannya. Ia mengelus lengan suaminya dengan manja, matanya menatap Bagus menilai reaksinya. Gimana Gus? Suka tempatnya? Mewah kan? Tanyanya dengan suara sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa teman lama yang mulai mendekat untuk menonton. Doni yang urus semuanya. Katanya sih ini ballroom paling mahal dan eksklusif di Jakarta sekarang. Aduh, untung kami bisa pesan dari setahun lalu, kalau enggak pasti enggak dapat. Bagus mengangguk pelan. Tempatnya sangat bagus, Laras, pilihan yang tepat. Jawaban tenang itu tampaknya tidak memuaskan Laras. Ia butuh reaksi yang lebih besar. Oh tentu saja Doni, nggak pernah main-main soal kualitas. Ia lalu menoleh pada suaminya. Sayang, coba deh cerita sedikit soal proyek baru kamu di kantor. Yang pembangunan kawasan terpadu itu loh, yang nilainya triliunan. Biar Bagus ada gambaran kerja di perusahaan properti raksasa itu seperti apa. Ini adalah serangan langsung, sebuah upaya untuk menggarisbawahi posisi Doni yang superior dan posisi Bagus yang diasumsikan inferior. Doni tersenyum angkuh, siap untuk pamer. Hanya proyek biasa sebetulnya, katanya merendah, padahal nadanya sombong. Kami sedang membangun sebuah distrik bisnis baru, tentu tekanannya tinggi, berurusan dengan kontraktor besar, investor asing, ya begitulah dunia korporat. Beberapa teman di sekitar mereka mengangguk kagum, melontarkan pujian pada Doni. Bagus merasakan tatapan mereka semua tertuju padanya, menunggu respons, menunggu ia terlihat kecil, iri atau setidaknya canggung. Namun, Bagus tidak memberi mereka kepuasan itu. Ia menatap Doni dengan tatapan tulus tanpa jejak kecemburuan. Terdengar seperti proyek yang sangat menantang dan penting. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu, Doni. Keheningan canggung menyelimuti kelompok kecil itu. Serangan Laras dan Doni terasa seperti membentur dinding kapas. Mereka melemparkan peluru terbaik mereka, namun targetnya tidak bergeming, bahkan tidak goyah sedikit pun. Senyum tenang yang tak kunjung hilang dari wajah Bagus mulai membuat Laras jengkel. Ia mengharapkan Bagus yang dulu, yang mudah minder dan salah tingkah, bukan pria tenang yang balas menatapnya seolah sedang menonton sebuah drama yang agak membosankan. Sebelum Laras bisa melancarkan serangan berikutnya, seorang panitia keluarga memanggil kedua mempelai untuk sesi foto. Dengan sedikit kesal karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya, Laras melempar satu kalimat terakhir pada Bagus. Nikmati pestanya ya Gus, makan yang banyak, kapan lagi kan?
Lalu, ia dan Doni berlalu, meninggalkan Bagus yang kembali sendirian di sudutnya dengan senyum tipis yang sama di wajahnya. Ia meraih segelas air lagi dari nampan yang lewat. Babak pertama penghinaan telah selesai dan ia melewatinya tanpa satu goresan pun. Sekitar 30 menit berlalu, para tamu sudah mulai menikmati hidangan mewah yang tersaji di berbagai sudut ballroom. Bagus sendiri baru saja mengambil sepiring kecil kambing guling saat ia merasakan pergerakan cepat dari arah sampingnya. Seorang pria bersetelan jas hitam yang rapi dengan sebuah earpiece di telinganya mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedikit cemas. Itu adalah Roni, manajer operasional Grand Aditama Ballroom, salah satu staf kepercayaan Bagus yang paling kompeten. Tentu saja para tamu, termasuk Laras, tidak mengenalnya. Roni berhenti tepat di depan Bagus, sedikit membungkukkan badannya dengan gestur yang sangat hormat. Sebuah perlakuan yang biasa ia berikan hanya pada jajaran direksi atau tamu VIP. "Selamat malam Pak Bagus," sapa Roni dengan suara pelan namun jelas, nadanya syarat dengan permintaan maaf. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelayanan kami malam ini. Saya baru saja diberitahu oleh staf di depan mengenai kehadiran Bapak. Apakah semuanya sudah sesuai dengan keinginan Bapak? Perlu kami siapkan meja khusus atau hidangan lain?" Sapaan itu seketika menciptakan sebuah gelembung keheningan di sekitar mereka. Beberapa teman lama yang kebetulan berada di dekat Bagus berhenti mengunyah makanannya. Telinga mereka menajam. Mereka melihat gestur Roni yang sangat taksim dan mendengar panggilan Pak Bagus yang formal, dan kening mereka berkerut dalam kebingungan. Di atas pelaminan, Laras yang sedang tertawa bersama seorang tamu penting menyadari perubahan atmosfer itu. Matanya menyipit mencari sumber keanehan tersebut. Ia melihat manajer gedung yang tampak sibuk itu justru sedang berbicara dengan sangat sopan kepada Bagus. Pemandangan itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Merasa citra pestanya yang sempurna sedikit terganggu, Laras turun dari pelaminan dan berjalan menghampiri mereka dengan ekspresi kesal yang coba ia tutupi dengan senyum. Doni mengikutinya dari belakang, penasaran. "Permisi," sapa Laras pada Roni, nadanya tajam. "Ada masalah apa ya? Kenapa Anda mengganggu tamu saya?" Roni yang tidak mengenal Laras secara pribadi menoleh dengan sopan. "Tidak ada masalah sama sekali, Ibu. Saya hanya ingin memastikan kenyamanan dari Pak Bagus." "Pak Bagus?" Laras tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. "Dia hanya Bagus, teman lama saya. Tidak perlu perlakuan seformal itu. Anda bisa kembali bekerja." Sikap meremehkan dari sang empunya pesta membuat Roni semakin bingung. Namun, ia tetap menjaga profesionalismenya. Ia menatap Laras lalu beralih ke Bagus seolah meminta petunjuk. Bagus hanya memberinya senyum tipis yang menenangkan, sebuah isyarat untuk tidak khawatir. Namun Laras belum selesai. Ia merasa perlu menegaskan statusnya. "Dengar ya, saya dan suami saya yang menyewa tempat ini. Seharusnya Anda memastikan kenyamanan kami, bukan tamu biasa seperti dia." Di titik inilah roda takdir berputar. Momen yang dirancang untuk mempermalukan Bagus justru berbalik arah, dan panggung penghinaan itu kini siap menyorot pemiliknya yang baru. Sikap Laras yang angkuh dan merendahkan membuat Roni berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia berhadapan dengan klien yang sedang menggelar acara. Di sisi lain, klien tersebut sedang menghina atasannya, pemilik dari semua yang ia lihat di sekelilingnya. Profesionalisme Roni mengambil alih. Ia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut, apalagi dengan nada yang tidak sopan. Dengan tarikan napas yang tenang, Roni menegakkan tubuhnya sedikit. Tatapannya beralih dari Bagus ke Laras.
Mohon maaf jika terjadi kesalahpahaman, Ibu, ucap Roni dengan nada yang tetap sopan namun kini lebih tegas. Saya hanya menjalankan tugas dan adalah tugas utama saya untuk memastikan kenyamanan dari pemilik perusahaan. Kami, pemilik, Laras tertawa sinis, memotong cepat. Pemilik apa? Jangan mengada-ngada sekarang. Pemilik Aditama Propertindo, Bu. Roni memotong Laras dengan cepat, tidak memberikan kesempatan baginya menyelesaikan kalimat merendahkan itu. Keheningan jatuh seketika. Roni melanjutkan, kalimatnya diucapkan jelas dan lugas, bergema di tengah keheningan canggung itu. Perusahaan yang menaungi gedung Grand Aditama Ballroom ini, pria di hadapan Anda ini adalah atasan saya. Beliau adalah Bapak Bagus Aditama. Bom itu telah dijatuhkan. Waktu seakan berhenti bagi Laras. Senyum pongah di wajahnya membeku, lalu perlahan luntur seperti kain basah disiram air. Warna di wajahnya terkuras habis, menyisakan pucat pasi yang mengerikan. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat, hingga isinya nyaris tumpah. Dunia Laras yang dibangun di atas superioritas material runtuh dalam hitungan detik. Bagi Laras itu pukulan telak pada harga dirinya. Bagi Doni itu adalah teror murni. Nama itu, Bagus Aditama, adalah nama yang selalu disebut dengan nada penuh hormat oleh para direktur di kantornya. Pemilik Aditama Konstruksi, mitra kontraktor utama dengan reputasi legendaris yang memenangkan tender proyek triliunan dengan mudah. Sosok misterius yang tidak pernah muncul di media, namun kekuasaannya di industri properti dan konstruksi adalah sebuah fakta tak terbantahkan. Keringat dingin membasahi pelipis Doni. Ia baru saja berdiri dengan angkuh di hadapan sosok yang bisa membeli seluruh perusahaan tempatnya bekerja tanpa pikir panjang. Para tamu yang tadinya berbisik mengejek Bagus, kini terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Tatapan kasihan dan remeh mereka berubah menjadi tatapan tak percaya, kagum, dan sedikit ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan seekor semut mencoba mengguliahi seekor gajah tentang cara mengangkat beban. Di tengah badai keheningan itu, Bagus tetap menjadi pusat yang tenang. Ia tidak tersenyum penuh kemenangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mempermalukan mereka lebih jauh. Ia hanya menatap Roni dengan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat tanpa kata yang berarti, tidak apa-apa, kamu sudah melakukan tugasmu. Sikapnya yang tenang itu justru menjadi pukulan yang paling menyakitkan. Itu adalah penegasan mutlak dari sebuah jurang status yang begitu dalam, di mana Bagus bahkan tidak perlu meninggikan suaranya untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Laras dan Doni kini berdiri terpaku di atas panggung penghinaan yang mereka ciptakan sendiri dengan sorotan lampu yang kini terasa membakar kulit. Keheningan yang mencekam akhirnya pecah oleh riuh rendah suara tamu dari arah pintu masuk utama. Seorang pria paruh baya yang sangat berwibawa dengan setelan jasade yang sempurna, baru saja tiba. Wajahnya langsung dikenali oleh banyak tamu dari kalangan pebisnis. Dia adalah Pak Suryo Prakoso, Direktur Utama dari PT Megah Karya Persada, perusahaan properti raksasa tempat Doni bekerja. Doni yang masih berjuang untuk bernapas dengan normal, melihat kedatangan bos besarnya dengan perasaan horor yang semakin menjadi-jadi. Ini adalah bencana. Di atas bencana, Pak Suryo menyapa beberapa kenalannya dengan anggukan singkat sambil matanya menyapu seluruh ruangan. Tatapannya melewati pelaminan yang megah tanpa minat khusus, lalu matanya berhenti. Barulah setelah bertukar sapa dengan Bagus, Pak Suryo seolah baru menyadari kehadiran Doni yang berdiri kaku di sampingnya. Doni,
katanya sedikit terkejut. "Kamu di sini? Astaga, saya baru sadar ini kan acara pernikahanmu ya. Maaf, selamat sekali lagi." Ucapannya terdengar seperti basa-basi yang terlambat. Kemudian, tatapan Pak Suryo beralih dari Doni ke Bagus, lalu kembali ke Doni, dan sebuah senyum penuh arti terbit di wajahnya. "Wah, bagus sekali. Kamu sudah kenal baik dengan Pak Bagus. Ini kesempatan langka." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Doni. Suaranya kini berubah menjadi nada seorang atasan yang memberikan perintah tak terbantahkan. "Doni, dengar baik-baik. Pak Bagus ini pemilik Aditama Konstruksi, partner strategis paling vital untuk proyek-proyek kita. Pastikan kamu menjaga hubungan ini dengan sangat-sangat baik. Mengerti, Doni?" Doni hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Seluruh darah seolah surut dari wajahnya. "Baik, Pak. Mengerti, Pak," jawabnya dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar. Laras yang menyaksikan seluruh adegan itu merasa kakinya lemas. Pria yang ia pilih karena karirnya yang ia anggap cemerlang baru saja diperlakukan seperti anak magang di hadapan pria yang ia buang karena dianggap tidak punya masa depan. Semua orang penting di ruangan itu kini melihat dengan mata kepala mereka sendiri siapa sebenarnya pusat kekuatan yang sesungguhnya. Panggung penghinaan itu kini telah sempurna. Ironisnya, aktor utamanya bukanlah Bagus, melainkan bos dari suaminya sendiri. Pak Suryo masih asyik membahas potensi bisnis di ibu kota baru, sama sekali tidak menyadari atau mungkin tidak peduli pada drama beku yang terjadi di sekelilingnya. Namun bagi Bagus, pertunjukan ini sudah selesai. Tujuannya datang malam ini telah tercapai, bahkan dengan bonus yang tidak pernah ia harapkan. Dengan sopan ia memotong pembicaraan Pak Suryo. "Baik Pak Suryo, nanti saya akan minta Rina untuk menghubungi sekretaris Bapak guna mengatur jadwal golf kita. Kalau begitu sepertinya saya harus mohon izin pamit lebih dulu." "Oh begitu cepat Mas Gus?" tanya Pak Suryo sedikit kecewa. "Baiklah kalau begitu, senang sekali bisa bertemu di sini. Hati-hati di jalan." Setelah menjabat tangan Pak Suryo sekali lagi, Bagus berbalik. Sebelum melangkah pergi, tatapannya bertemu untuk terakhir kali dengan Laras dan Doni. Ia melihat wajah Laras yang pucat dan hancur. Gaun pengantinnya yang mewah kini tampak seperti kostum dalam sebuah tragedi. Di sampingnya, Doni berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Seluruh kesombongannya telah menguap, menyisakan citra seorang pria yang kalah telak di malam terpenting dalam hidupnya. Di mata Bagus, tidak ada kilau kemenangan, tidak ada senyum sinis, tidak ada tatapan menghina. Yang ada hanyalah sebuah finalitas yang hening. Ia menatap mereka berdua seolah melihat dua orang asing yang kebetulan ia temui. Hantu dari masa lalunya kini telah kehilangan wujud dan kuasanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bagus berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kerumunan tamu yang tadi berbisik-bisik kini memberinya jalan dengan tatapan penuh kekaguman. Langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa, membelah lautan manusia di dalam ballroom miliknya sendiri. Saat pintu lobi yang berat itu tertutup di belakangnya, meredam suara musik dan hiruk-pikuk pesta, Bagus menghela napas panjang. Udara malam Jakarta yang hangat memberi rasa segar di paru-parunya. Sebuah rasa lega yang luar biasa menyelimutinya, seolah sebuah beban berat yang selama ini tidak ia sadari ada di pundaknya, akhirnya terangkat. Ia tidak datang untuk balas dendam, ia hanya ingin menutup sebuah pintu. Namun, takdir rupanya memiliki selera humor yang unik, memutuskan untuk membanting pintu itu dengan sangat keras di depan wajah orang yang pernah menyakitinya. Di dalam mobilnya yang senyap, Bagus menatap lurus ke depan. Orang bilang, balas dendam terbaik adalah menjadi sukses luar biasa. Mungkin itu benar, tapi malam ini ia belajar sesuatu yang lebih dalam.
Penutupan sejati bukanlah saat musuhmu mengakui kekalahannya, tetapi saat kau menyadari bahwa mereka bukan lagi musuhmu, mereka sudah tidak penting lagi. Bagus menyalakan mesin mobilnya yang berderu halus. Babak kehidupannya yang berjudul Larasati telah resmi berakhir, bukan dengan air mata atau amarah, tetapi dengan keheningan yang memuaskan. Ia mengarahkan mobilnya ke jalan raya, melaju membelah malam. Di kaca spion, gemerlap cahaya Grand Aditama Ballroom semakin mengecil lalu menghilang. Bagus tidak menoleh ke belakang. Pandangannya lurus tertuju pada cakrawala masa depan, pada gedung-gedung baru yang akan ia bangun, dan pada kehidupan yang terbentang luas di hadapannya. Kisah Bagus adalah bukti nyata bahwa jawaban terbaik untuk sebuah hinaan bukanlah kata-kata, melainkan pembuktian dalam diam. Saat dunia luar meragukan, fokuslah membangun fondasi dirimu sendiri hingga kokoh. Karena pada akhirnya, kesuksesanmu lah yang akan menjadi panggung paling megah, dan ketenanganmu lah yang akan menjadi tepuk tangan paling riuh. Dan malam itu, Bagus meninggalkan gedung yang pernah menjadi panggung penghinaan, kini berubah menjadi panggung kemenangannya. Masa lalu telah ia tutup dengan tenang, tanpa amarah, tanpa dendam. Sahabat, kisah ini mengajarkan bahwa jawaban terbaik atas hinaan bukanlah kata-kata, melainkan pembuktian dalam diam. Kesuksesan adalah panggung paling megah, dan ketenangan adalah tepuk tangan paling riuh. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.